Nanti kami carikan solusinya Bang ya. Sama yang Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan apa yang disampaikan oleh Gibran ini. Mengapa saya katakan menarik ya? Maka apa yang disampaikan Gibran begini. Ya, mengatakan makan siang gratis dan merupakan ya investasi stimulan katanya begitu. Jangan dianggap pengeluaran. Jadi di gimana makan gratis ya, terus kemudian makan susu gratis dianggap sebagai investasi begitu kan. Ini coba bayangkan begitu, narasi-narasi ini menurut saya pribadi agak jauh begitu kan. Karena apa? Karena nampaknya seorang Gibran ini kalau mengatakan bahwa anggaran makan siang gratis tak dianggap sebagai pengeluaran ya, menurutnya program tersebut dianggap sebagai investasi, maka kemudian ada logika-logika yang salah menurut saya pribadi. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang tidak memilih seorang Prabowo dan Gibran justru akan menghemat 450 triliun begitu kalau kita berbicara itu begitu kan. Tapi nampaknya seorang Gibran di situ begitu kan, nampaknya masih kurang memberikan statement di situ masih kurang kurang jelas di situ begitu kan. Waklum ya ketika mereka diwawancarai begitu kan ya. Ada yang kemudian mengatakan bagaimana ya dengan adanya makan gratis ini begitu kan. Karena makan gratis dan susu gratis ini membutuhkan dana yang fantastis di situ begitu kan. Sehingga kalau menurut saya pribadi begitu kan agak aneh begitu kan. Karena apa? Karena justru setelah Gibran ditanya soal bagaimana makan gratis, bagaimana dengan UMKM, justru jawaban Gibran ya itu aja mereka begitu kan. Doakan saja ya, doakan saja bilangnya begitu. Tapi nampaknya rupanya seorang Gibran ini mulai ketar-ketir sebenarnya begitu kan. Melihat narasi-narasi yang kemudian dari masyarakat, buat apa sih ada makan gratis, kira-kira seperti itu begitu kan. Sayang seribu sayang begitu kan tidak menunjukkan secara spesifik begitu kan apa yang kemudian menjadi landasan awal untuk bisa mereka memberikan makan gratis dan sebagainya begitu kan. Ditanya soal makan gratis ya mereka seolah-olah mengatakan ini investasi stimulun katanya begitu kan. Investasi kesehatan dan sebagainya. Apakah dengan cara-cara seperti ini begitu kan? Ya jelas mereka banyak yang mengatakan bahwa Gibran itu ya kalau kita berbicara terkait dengan adanya seperti ini jauh mereka begitu kan ya. Dijawab A bilangnya B, dijawab B bilangnya A. Gibran meminta anggaran makan siang gratis tak dianggap sebagai pengeluaran. Menurutnya program tersebut dianggap sebagai investasi. Lah gimana logikanya bayangkan? Kalau kok tidak dianggap pengeluaran, apakah ini adalah uang dari seorang seorang Prabowo Gibran? Itu kan logikanya seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini menurut saya pribadi ada rasa sesuatu yang aneh logika-logika seorang Gibran di situ begitu kan. Sudah jelas-jelas di depan mata kok bisa mengatakan seperti itu. Ada apa begitu kan? Itu yang mesti kita amati di situ begitu. Karena dengan pernyataan si Gibran ini saya rasa agak jauh mereka begitu kan. Ya ditanya masalah UMKM, ya ditanya masalah makan siang gratis dan sebagainya dianggap tidak pengeluaran. Ini gimana logikanya begitu kan? Semuanya kan pengeluaran dari APBN, dari uang rakyat di situ begitu kan. Nah, inilah bedanya kalau ya contekan dari seorang Gibran dengan yang tidak menyontek begitu kan. Sudah kelihatan mereka begitu. Jadi sampai hari ini ya masyarakat bisa memahami hal itu begitu kan. Tapi menurut saya pribadi justru seorang Gibran itu harus harus punya kemauan untuk bisa menyukai bangsa. Tapi nampaknya mereka ini Gibran dinilai tidak beretika dan gagal memahami persoalan. Semakin Gibran banyak omong, semakin kelihatan dia ngaur. Makanya timnya nge-briefing ya Gibran ya omong sedikit ya sisanya bagi-bagi bansos, susu, makan ya. 14 Februari jangan pilih Pak Lurah katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Bayangkan seorang Gibran saja ya setelah ditunjukkan dengan adanya seperti ini semakin banyak omong semakin banyak blunder mereka begitu kan. Karena mereka belum tahu konsepnya bagaimana makan siang gratis itu begitu kan. Konsepnya seorang Gibran di situ kan masih belum paham begitu kan. Sehingga masih banyak muncul spekulasi itu begitu. Jadi makan siang gratis, makan susu gratis tidak dianggap sebagai
tidak ada pengeluaran. Semuanya itu pengeluaran begitu kan. Semuanya pengeluaran di situ begitu. Tapi nampaknya ya orang-orang tidak memilih Prabowo Gibran itu justru akan menghemat 450 triliun. Kata netizen di situ begitu kan. Tapi inilah negara demokrasi begitu kan. Kalau kita berbicara terkait dengan negara-negara lain, bayangkan negara-negara lain itu bisa memberikan makan gratis dan susu gratis karena memang ya tidak seluas Indonesia. Berapa juta yang diberikan mereka begitu. Kalau luang lingkupnya Jawa Timur ya oke-oke aja bisa begitu. Kan ini kan kita yang hadapi 270 juta orang. Terus kemudian ada beberapa juta orang yang kemudian ibu hamil, ya anak-anak yang sekolah dan sebagainya begitu, berapa juta coba bayangkan. Yang kita hadapi itu di situ begitu kan. Jadi artinya ya Ganjar Prabowo agak mulai Prabowo Gibran agak mulai gelisah begitu. Ya saat ditanya saja ya si Gibran ya pelangak-pelongok di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi hal-hal seperti itu agak gimana begitu kan ya. Sehingga ini beda antara orang yang mencontek dan tidak ada contekan di situ begitu kan ya. Padahal Gibran sudah buka contekan, masih saja seperti itu begitu kan ya. Masih saja seperti itu muter-muternya begitu. Artinya masyarakat Indonesia bisa melihat begitu kan ya. Tetapi mari kita baca ya beritanya, ini cukup menarik begitu kan ya, dari seorang Gibran. Gibran yang mengatakan makan siang gratis ya ini investasi stimulan ya, jangan dianggap pengeluaran katanya begitu. Ini kan lucu begitu kan. Bahkan ya capres nomor 2 Gibran Raka Buming Raka bertemu dengan relawan petani bawang di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ya. Dia mengatakan program makan siang gratis untuk mempersiapkan generasi muda yang unggul. Gibran juga meminta ibu-ibu yang hadir untuk mengawal program makan gratis. Bahkan ya ini program makan gratis ya dianggap sebagai investasi ke depan untuk menyiapkan generasi-generasi muda yang sehat. Ya kuat, pinter, dan kata Gibran ya. Kita lihat saja kalau kita adu data yang selama ini orang-orang pinter di Indonesia itu sangat banyak sekali begitu kan ya. Sangat banyak sekali. Dari dulu pemerintah tidak memberikan makan siang gratis, susu gratis dan sebagainya. Tapi nampaknya kok di era hari ini ya seolah-olah menjadi menjadi acuan bahwa akan menambah kecerdasan, akan menambah intelektual. Tidak begitu kan. Tapi selama bertahun-tahun ya negara tidak pernah memberikan makan siang gratis, tiba-tiba banyak orang yang cerdas di situ begitu kan ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa bisa memberikan kontribusi besar pada negara begitu kan. Itu tidak makan uang negara di situ begitu kan. Ya tidak makan uang gratis dari negara di situ begitu. Jadi kalau kita berpikir secara jernih, menurut saya pribadi hanya buang-buang anggaran saja mereka. Ya coba ya ditanya Gibran ya beberapa hari kemarin ditanya soal bagaimana makan siang gratis, bagaimana visi dan misinya, malah dilempar kepada TKN-nya di situ begitu. Artinya saya kira ya seorang Gibran itu kok tidak seganas pas debat begitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan penting dari kita begitu. Sehingga menurut saya pribadi perlu adanya suatu yang bisa memberikan satu stimulasi kepada seorang Gibran di situ begitu. Sehingga kalau menurut saya pribadi agak jauh ya memberikan makan siang gratis dan sebagainya di era ekonomi hari ini masih tidak baik-baik aja begitu. Hal itu dikatakan Gibran dalam acara yang Gibran menyapa di Kecamatan Bulakama. Gibran lalu meminta anggaran makan siang gratis tak dianggap sebagai pengeluaran. Menurutnya program tersebut dianggap sebagai investasi. Selain itu Gibran mengatakan sejumlah permasalahan lain seperti pupuk, internet, jalan berlubang, listrik, irigasi dan lainnya akan diperbaiki termasuk program PK hingga KIS. yang dapat itu aja mereka begitu kan. Sehingga kepercayaan masyarakat hari ini walaupun pemerintah tidak memberikan makan siang gratis dan sebagainya tidak apa-apa ya, bisa makan begitu di situ begitu. Masa memberikan makan gratis antrinya ini dan itu harus ngambil sana sini dan sebagainya, saya kira tidak begitu efektif hari ini begitu kan ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel How dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube How dari Podcast Rakyat ini.